Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita seluruh petani kopi Arabica khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Ini kali kedua ya. Kali kedua kunjungan Bang Obama ya. Kunjungan secara amal ya Bang ya. Tanpa dibayar, tanpa tanpa diundang, tanpa dibayar, tanpa segalanya, karena memang beliau ingin mengabdikan sesuatu yang cukup berharga bagi kita petani kopi khususnya Kabupaten Tapanuli Selatan. Ya, ayo kemari bro. Jadi ini gimana tadi Bang ceritanya Bang? Kok bisa banyak lumayan ya buahnya ya? Artinya ini menurut pengalaman kita di Aceh ya, pengalaman kita yang sudah pernah kita lakukan di Aceh. Ya. Ini terlalu pemangkasan ini, terlalu kita paksakan dia terus pemangkasan pernah umurnya masih muda. Nah, memang buah luar biasa, kita akui buah luar biasa, nampak dia. Nah, cuman nanti perbedaannya di saat kamu habis buah ini, bagaimana kamu membenahi ini? Karena ini semua cabang sudah mulai cabang bersatu. Nah, mana lagi cabangnya? Paling inilah satunya yang kau tunggu. Untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, karena kopi ini dia akan tidak mau berbuah di tempat yang sama. Jangan nanti Adinda kira habis berbuah di sini mau lagi tahun depan sini, dia tidak akan mau. Ah, jadi artinya kita sharing artinya kita begini berbagi pengalaman. Ya, saya datang dari sana artinya petani dan memang asli juga saya pribumi di sini, lahir di sini kan di Tapsel ini. Kalau terlalu kita paksa seperti ini, kita akui buah luar biasa. Nah, luar biasa katakanlah secara global hitungan kasar dari hasil buah yang nampak ini, buah hijau yang nampak ini nanti kamu panen di bulan-bulan 2. Bulan 2 udah masa ini. Bulan 2 udah puncak ini kan. Iya. Tapi dia bisa kamu dapat 3 soluk atau katakanlah 2 kilo green bean atau 3 kilo green bean. Berarti kalau 2 kilo green bean, 3 kilo green bean, maka gabahnya ini 3 atau 4 soluk, 4 bambu. Iya. Nah, tapi kendalanya di tahun kemudian nanti di 2022 dia trek. Karena alasannya ini cabang ini kan udah berisi semua nih, harus nunggu cabang sekunder baru dulu kamu. Nah, sekarang ini cabang sekunder baru memanda. Nah, jadi lebih bagus kita tidak usah terlalu kita paksa. Tapi dia sederhana terus rata-rata kita katakan 1,5 kilo aja lah green bean per tahun. Nah, atau 2 soluk lah kita katakan, 2 bambu ke apa aja. Udah lumayan, artinya kalau dulu lumayan kita katakan dengan harga sekarang ini di sini 30.000 loh. Iya betul. Nah kalau 30.000, kalau ulah seandainya ini kamu jadikan 30.000 dapat 2 soluk aja per tahun, 2 bambu, udah 60.000. Betul. Jadi tidak kita menggunakan main press, main paksa. Jadi kalau artinya di dalam 1 hektar itu 1.600 batang, jarak tanam 2,5, berarti kan 1.600 batang. 1.600. Nah, kalau dikali 2 gabah, 2 soluk gabah, 2 bambu gabah, sudah 3.200 bambu. 3.200 soluk. 3.200 ya. Iya. Kalau udah kita katakan dari rata-rata 30.000, sudah 90 sekian, sudah 100 sekian uangnya. Sudah hampir 100 juta ya. Iya. 100 juta ya. Jadi kita potong terus harga pupuk, harga pemeliharaan, harga ini. Ada bersih aja kita dapat 1 tahun ini 60 juta. Berarti rata-rata udah gajimu sudah 5 juta dari sini. Per hektar. Karena kan 60 juta dibagi 12 bulan. Berarti kan rata-rata gajimu sudah 5 juta. Kita keluarkan terus pupuk, keluarkan terus perawatan, HOK. Jadi 1 hektar, 2 hektar sudah cukup. Ya, pas. Jadi jangan terlalu kita paksa. Artinya, coba ini yang jelas dia ini pelindung ini benahi dulu. Benahi pelindung. Jangan dan perlu dah. Itu tadi lah. Orang masih umur setahun kamu udah pangkas, sudah kamu paksa. Ini yang terlalu cepat ya Bang ya? Ya, kalau menurut saya pengalaman kita di sana, jadi artinya berbagi pengalaman. Ya, artinya kita ini berbagi pengalaman, bukan artinya kita untuk kedatang ke sini itu dari saya juga orang-orang Tapsel ini bukan untuk mencari debat ke sini. Ya, betul. Cuman pengalaman kita di Gayo, kita bawa ke sini. Karena kita juga memang asli orang SD Hole, lahir di sini kita, hanya besarnya di Gayo. Jadi tidak perlu kita paksa dia, kita press buahnya seperti ini, tapi habis itu trek, mendingan seperti ini. Oh ini ya normal ya? Ini normal. Tiap tahun nanti ada kayak gini.
Tiap tahun ada dia. Jadi normal dia tiap tahun juga kayak gini ada. Buahnya nggak mau putus. Ini ya, memang nggak terlalu banyak. Pemeliharaannya nggak terlalu berat. Karena inilah nanti dia. Dekat. Ini kan cabang sekunder baru. Ini lah nanti dari sini keluar. Ini berapa banyak sekunder nih. Nah kalau ini kan nggak ada sekunder lagi yang kamu tunggu. Udah paksa semua ya. Udah dipaksa, udah semua padat dia nih. Padat. Nah, itu kendalanya nanti. Artinya jangan terlalu dipaksa. Artinya begini, kalau saya berprinsipnya, ini anak kita. Ya. Layak dia makan paling banyak baru 1,5 piring. Kamu paksa 3 piring. Gawatlah perutnya. Jadi belum layak dengan tubuh umur dia, dengan postur tubuh dia. Tidak boleh dipaksa. Mama nih, Bang. Oh, adi tuh kan ada di Cimanoso. Saya tinggal di Aceh. Asli Narciso semua. Jadi artinya, jadi inilah dia artinya dia kita yang mau kita buat. Pesan dia mana itu? Makalilik saja. Sonari makaliling. Acuari sipil dosa poken. On nakin di bola lalu sipil. Putar-putar tentang masalah COVID saja memang artinya jadi dokonok putih itu panggilan jiwa memang panggilan batin tanpa dibayar tak Allah. Baru nara. Termasuk Pak Suryadi, kau dan Najwa masih ada sedikit. Jadi artinya berbedaan. Nah, ini coba. Obama. Wilayah ini. Tinggal kamu bentuk aja nih situ. Oh. Artinya mana cabang primer, mana cabang sekunder, mana cabang kipas, cabang balik. Ini yang perlu kamu ambil cabang balik ini, yang terbalik ke dalam. Untuk terus. Nah, kenapa harus cabang dalam ini kita ambil yang arah ke dalam? Usahakan matahari itu dia masuk ke batangnya. Ini enggak, bukan namanya mangkas ini namanya wiwil. Wiwil mengurangi cabang. Usahakan masuk matahari. Ini dia. Itu aja dia mengurangi. Tidak perlu banyak. Ini udah kategori normal ya, gini Normal, lah ya Bang ini ya, normal ya. Normal. Ini dia normal. Nah, artinya kenapa saya katakan ini normal? Kita tahu saya hitungan aja. Buah ini ya. Buah hijau ini. Ada aja nih 300 biji Iya. kali 2. Karena kan 1 biji ini kan jadi 2 dia. Jadi 2 ya. Nggak mungkin, saat ini aja udah hampir 150-200. Jadi standar aja dia tapi dapat. Terus ya. Terus menerus dia. Terus dia aja kalau yang nggak dipres itu dia. Ini dipres ini. Press ya. Dipres. Ini contoh dipres ini. Nah, inilah kan namanya pemangkasan pres ini. Press. Ini kalau bahasa kami di sana, kamu Adinda ini sudah buat bonsai. Oh iya ya. Ini udah buat bonsai, habis dia. Cantik kali ya bonsai. Ya bonsai jadinya, bukan kopi. Ya jadi ini contohnya yang ngepres ini. Nah inilah ini. Nah, coba nanti bagaimana kamu cara mengatur ini nanti pengambilan. Nah, ini Terlalu apa ini? Terlalu pangkas. jalan pangkas. Ini contoh yang kurang pas lah ini. Ini kemana nanti? Nah, ini kemana kamu mengatur ini? Kalau kita kurangi ini nanti begini, kita kurangi ini, tidak produk lambat. Nah. Karena ini aja udah putus. Iya. Nah, belum memanjang ini udah kalian potong di sini. Iya. Ini kan belum memanjang ini. Nah seharusnya dia ini sekunder gini belum boleh dipotong ini udah mulai dipotong ini. Nah, Iya. makanya nih ini. Jadi biarkan aja dulu. Nggak usah terlalu. Artinya kemana ya? Ini tinggal berapa juga? Tinggal 3, 5, 8, 10, 12. Terlalu cepat. Ini paling umur kopi masih 5 tahun. Saya yakin antara itu masih. Iya. Terlalu press ini. Ya itu lalu seharusnya 5 tahun. Dia cabang primer ini masih posisi 14. 14, 16. Bisa aja ini. Nampak dia kalau yang kalian press. Nah, jadi disitulah nanti suatu apa di press. Makanya kalau pemangkasan itu, kalau udah kamu lakukan pemangkasan gini, pemangkasan berat, dia sekali 3 tahun. Tapi tiap tahun wajib diwiwil. Inilah namanya wiwil kita pengambilan ini. Nah, mengurangi cabang-cabang sekunder, cabang apa ini, cabang kipas, cabang balik ini. Mana yang terbalik ke dalam, ambil. Mana yang ke atas di cabang kipas, ambil.
Ah ini udah perlu pengambilan ini. Sebelum kamu lakukan pemupuk ini dulu. Ini dulu benahi. Wiwil ya. Wiwil ini dulu benahi ini. Setelah terbentuk kamu wiwil ini gini, maka baru lakukan pupuk. Kasihkan pupuk perangsang tuh. Nah, coba artinya sharing terus Adinda, jangan sekarang artinya gimana menurut Adinda pengalaman yang udah Adinda lakukan di sini. Biar kita sharing dengan pengalaman. Tukar pengalaman Iya, ya. tukar pengalaman. Pas. Jadi itu yang disebut artinya bukan di sini aja di kita di SD Holi. Di Sepiro juga seperti itu. Di Kecamatan Arje juga seperti itu. Di Kecamatan Akula Timur, Maratar. Jadi polanya hampir masih sama. Artinya kemana ya kalau saya katakan? Mau dipaksanya gitu. Nggak bisa. Gimana mau kita paksa ini biar cepat remaja dewasa? Ya belum bisa karena ini kan ada pertumbuhan, ada proses. Ada proses dia. Bisa asal-asal paksa aja. Nggak bisa. Maksudnya anak-anak baru lahir kasih makan nasi biar cepat jalan. Nggak bisa. Memang ada proses dia. Ini juga gitu. Jadi jangan dipaksa kita beres. Ya risikonya itu tadi akan trek dia gitu. Nah, nggak bisa. Kalau bisa gitu kenapa nggak kasih anak-anak itu 6 kali makan sehari? Biar cepat dewasa. Biar cepat dewasa. Iya. Nah, padahal sebenarnya kalau saya katakan ini ya, kalau saya pengalaman saya itu, paling santai inilah kerja. Cuman memang kalau sudah tepat waktu harus wiwil, ya harus kita laksanakan. Itu yang dikatakan kalender musim, jangan telat. Kalau menurut saya kalau kalender-kalender di sini, duluan di sini awal panen 1 bulan daripada di Gayo. Kalian di sini sudah mulai ini sekarang saat ini kalian di sini udah buah ujung ya, udah akhir panen. Iya. Seharusnya kalian sudah akhir panen, sudah harus pemupukan. Nah, kalau kami di sana alhamdulillah sekarang masih puncak dia. Duluan di sini dia. Itu yang sebenarnya kita buat kalender musim. Kalender musim itu artinya belajar dengan alam di sini. Iya. Nggak sama kalender musim di sini dengan kalender musim kami di sana. Karena beda daerah, beda kustur, beda alam, beda suhu, beda pH, pH tanah. Jadi pelajarilah di sini. Jadi kalau saya perhatikan lihat batang ini di sini, ini sudah akhir, sudah mulai buah ujung. Jadi artinya kalau sekarang tidak kamu press ini dan situ. Nggak ada nampak gejala putih-putih pun ini untuk bunga. Iya. Seharusnya kalau yang bahan itu udah mulai nampak ini. Nah, kan udah mulai keluar ini. Iya. Kalau ini tidak ada. Belum. Nah, itu disitu harus pembentukan. Jadi artinya beginilah, saya ceritakan kenapa saya katakan artinya ini saya bilang katakan bertanam kopi ini bagus, enak. Yang penting dia ini dia. Nah, ini benih. Nah, artinya kita pemilihan benihnya yang jangan salah. Ini benih kayu 1. Nah, artinya kayu 1 ini kita proses, kita beli. Ini lihat. Oh, boleh kita buat pembibitan seperti ini? Boleh. Tapi alangkah untuk efisiennya dia untuk lebih cepat, lebih bagus harus kita kupas ini kulit tanduk. Nah, kita kupas ini kulit tanduk. Kenapa harus kita kupas? Supaya lebih cepat pertumbuhan untuk kita katakan ini. Kita kupas. Perbedaan kupas dengan tidak kita kupas nanti ini 1 bulan ini baru kita taruh di tanah atau di polybag. Ini 1 bulan baru naik dia. Belum lagi memecah kulit tanduk ini. Nah, tapi kalau ini begitu kita rendam 2 hari 2 malam, kita keringkan dari timba, masukin di sejenis anduk, sekali 2 hari lihat kering anduk itu rendamkan. Ini nanti nampak putih kayak mau keluar dia kayak toge. Ya udah susun terus dengan hitungan hari atau 15 hari ini udah akan naik. Nah, naik mungkin 20 hari udah pecah daun 2. Maka umur 3 bulan ini sudah bisa kita tanam di tanah. Tapi kalau ini yang kita lakukan 3 bulan aja belum pecah daun. Jadi ada butuh proses dia. Jadi artinya kemana saya katakan benih inilah, makanya saya bilang kenapa kita katakan enak ini benih. Kalau kita minta ini sekarang ini kan kecil cuman, nah. Tapi ini 3 tahun kemudian ini akan menjadi 100.000 loh satu biji ini. Kenapa?
Ini satu biji nih. Mungkin hanya katakanlah 300 rupiah. Tapi 3 tahun kemudian ini akan jadi 100.000. Karena proses 2 tahun dia sudah mengeluarkan 1 kilo aja satu batang. Pas. Nah umur 3 tahun mengeluarkan 2 kilo aja. Udah berapa? Sekarang harga green bean berapa? 65.000. Kali 2 udah berapa? Nah, jadi jangan kita katakan artinya satu biji benih itu. Jadi mulai dari proses benih, penyemaian, penanaman, budidaya setelah kita tanam 2 tahun bagaimana budidayanya. Karena petani ini saya katakan ini kita petani. Di petani itu 60% di petani. Budidaya 30%. Ya. Pasca panen 30%. Processing 30%. 90, barista 10%. Jadi harus lebih unggul di hulu. Di kita ya. Iya di kita. Kalau dari petani ini memang sudah olahnya tidak bagus, gabahnya tidak baik, ya akan jadi kita nikmati di gelas itu udah pasti ada rasa. Sehebat apapun dia processing, menjemur lah, proses pulwas lah, natural lah, specialty lah. Ya kalau memang gabahnya udah nggak bagus, gimana mau olah? Kayaknya harus dari kita ya. Dari harus kita. bagus ya. Harus dari kita. Ya dari disinilah sebenarnya harus dari hulunya ini memang betul-betul ada pembinaan. Harus ada pembinaan, artinya dari yang ahli-ahli istilahnya pertanian atau BPL, BPP, dinas pertanian itu harus memang betul-betul proaktif. Karena kita petani-petani kita di kampung kita ini di Tapsel ini, kok saya perhatikan kok tentang kopi ini masih turun-temurun gitu aja. Iya. Kurang pembinaan ya bang ya. Nggak ada pembinaan. Kenapa saya katakan? Itu saya lihat di kebun tuh. Itu 2 tahun yang lewat abang sini luar biasa bagusnya itu. Yang hijau sana? Iya. Nah, itu kan baru-baru bagus. Karena itu abang udah masuk gini semua. Iya. Coba sekarang kenapa udah mulai tren? Karena itu tadi di budidaya nggak ada pembinaan. Nggak ada pembinaan. Ini yang ingat Ini karet ini cuma dulu. Itulah. Sekarang itu udah tren. Dia dulu luar biasa bagusnya itu. Iya. Kalau 5 tahun kebelakangan ini, si Tunggaling ini terkenal kali kopi. Kenal kali kopi kalau 5 tahun ke bawah. Artinya ada di 2015. Iya. Oh, terkenal kali kayak masyarakat si Tunggaling. Hasil dia, kualitas bagus. Nah, kenapa sekarang? Karena petani kita hanya pernah turun-temurun. Lagi di saat muda aja dia mengerti. Kurang pembinaan ya. Kurang pembinaan. Nah, seharusnya di sinilah kita harus kalau saya katakan pembinaan itu ada. Paling tidak ada dari dinas pertanian. Ya paling tidak dari kepala desa. Nah, kenapa saya katakan harus ada proaktif dari kepala desa? Karena ada anggaran dana desa. Nah, kenapa nggak dianggarkan aja ke pembinaan petani budidaya gitu? Datangkan tutor. Siapa menurut kalian yang ahli? Misalnya katakan anggarannya setahun itu 20 juta. Berarti kan yang 20 juta itu kan sudah bisa mendatangkan mentor lah kita bilang atau narasumber lah dari mana. Datangkan ke sini buat pelatihan. Jadi jangankan pemerintah, ya pemerintahan desa pun tidak proaktif. Peduli nggak peduli ya. Nah, anggaran kita besar loh. Kurang lebih 1 M. Taruh operasional desa dengan gaji aparatur sekitar 600 juta. Ngapain harus pasang kerjakan visi, ramat beton. Ya kita pun itu pun perlu, bukan tidak kita pungkiri karena di jalan kebun. Tapi kenapa nggak anggarkan sini? Nah, 20 juta, entah 10 juta gitu. Udah sepakati dari mana kita menurut kalian yang yakin mentor kalian, narasumber kalian yang ahli dinas pertanian kah atau dari luar kah? Pesan seminggu aja di sini buat pelatihan di kelompok, udah mengerti kan udah otomatis udah keyakinannya kebunnya udah lebih bagus. Itu aja sebenarnya perbandingan dengan daerah-daerah lain itu. Sebenarnya kalau kopi itu kan sama aja. Arabica di sini toh di sana Arabica. Namanya sama, cuma hanya ada Arabica itu Robusta, Liberica. Cuma hanya Arabica itu ada berapa jenis? Iya. Kan ada jenis-jenisnya dia kan. Kayak satu, Longberry, Aceh Super. Kayak di sini kalian bilang ini Sigara Rutang. Iya. Lain daerah lain sebutan. Kalau di dalam buku kan cuma itu Arabica, Robusta.
di Amerika, di Arab kan yang ada kopi-kopi kecil yang kayak zaman itu. Itu aja kalau saya perhatikan yang sudah berapa tahun ini lah berjalan itu aja. Bisa lagi muda, luar biasa. Udah itu pelindung pun ada tadi di ujung sana saya lihat. Dulu saya arankan tuh nggak mau dia. Di dekat kebun hutan sebelah kiri mau sampai ke kebun. Oh, ya udah tahu. Dulu saya sarankan itu 2 tahun Ya, 3 tahun yang lewat, Dinda 2 tahun yang lewat baru tanam. Pak, saya bukan ngajari, tolong buatkan pelindung. Kopi ini butuh pelindung. Oh nggak apa-apa, tanaminya pisang, diantam angin kan. Tadi saya lihat udah dipasang di situ tadi jenis kayu ombunnya udah tinggi 2 meter. Ya kita bilang terlambat, nggak terlambat, tapi udah sempat trek dulu kopi. Oh, paksalah nunggu dulu Ah. apa jadi dia ya. Iya, lihat aja. Yang ada ini sedikit menaung ini pasti beda daunnya dengan yang tidak ada. Iya. Karena batang kopi kita ini, suhu kopi ini dia butuh 15 ke 25. Maksimal Derajat, iya. derajatnya 25 ya. Iya, paling tinggi itu 25, antara 15 ke 25. 15 ke 25. Jadi kalau nggak ada dia menutupi angin itu di saat dia musim panas, jadi selalu normal dia, ada penghalang gitu. Jadi di situ, jadi artinya belum artinya kalau saya katakan di sini masih petani-petanian. Udah itu Pemdanya pun belum ada serius betul-betul untuk bagaimana dengan mengajukan artinya pendampingan serius ke petani. Ya dampingi, bukan tidak ada kita bilang turun, tidak ada. Jangan kita pungkiri bantuan di Tapsel ini ada banyak bantuan di Tapsel ini. Tapi hanya kasih sudah pulang. Entah ditanam masyarakat, entah dijual, entah apa itu jagung apa bibit nggak diurus. Seharusnya kan kasih, dampingi 2 minggu sekali datang kita, petani daftar kelompok tani ini. Nah, mana udah kamu tanam? Kalau misalnya di bantuannya jagung, di mana kamu tanam? Kalau ikan di mana kamu lepas? Disurvei ulang, sini nggak ada. Itulah kemarin saya cerita dengan kebetulan silaturahmi dengan wakil bupati kalian, wakil bupati Tapsel ini. Saya lihat antusias dia bagus. Antusias dia bagus untuk tentang pertanian ya. Artinya tanggap dia. Nah, artinya betul-betul mau kita dampingi lah petani itu gitu. Nah, nanti tahun-tahun depan ya yang serius mereka mungkin udah sering kita sering lah rutin walaupun tidak saya mungkin narasumber lagi. Kalau saya kan tidak mungkin narasumber, orang saya sambil pulang kampung aja. Pulang kampung ya kita bertanya, kita sharing kan gitu. Itu ada di sana, ada di sana. Di situ nanti kalian lakukan, bukan saya mau apa, bisa kita foto nanti. Foto dengan tanggal yang sama, tahun depan kita lihat. Nah itu dia untuk membuktikan, kita jangan cerita sekarang kita lihat aja, kita foto dengan sekarang ini. Dia menyampaikan itu tahun depan setelah itu buah habis, bagaimana reaksinya. Mana lagi kira-kira Dinda mau bertanya sambil kita sharing tukar pikiran di mana ya dia mau bertanya lagi atau kita lebih ke bawah lagi pun tidak apa-apa sambil jalan. Jalannya kan. Apa naik ke sini pun tidak apa-apa kan. Oh iya. Kalau Dinda kira saya nggak bisa naik, Nanti tapi abangnya ya. enggak lah itu petani gitu. Petani ya. Kita petani. Kita bukan apa bukan pejabat. Pupuk ya? Bukan pupuk. Ini apa ini? Udah angin tinggi, naungan lambat. Nah, lambat Belum dia. mau merupak dia bang. Ah. Karena angin itu. Iya. Sudah kita tambahi juga kan. Kita tambahi. Jadi kalau saya tidak pernah mau memonis, oh ini bibit tidak bagus, tidak boleh. Artinya, seharusnya kan sebelum kita menanami, kita kan harus tahu dulu pH tanah kita. pH tanah kita berapa, kemasannya berapa. Nah, jenis apa yang unggul di sini. Jadi tidak hanya sembarang kita nanam kopi. Apa dulu ya? Iya, kustur tanah itu kita belajar. Setelah kita tahu tanah ketinggian NDVL berapa, maka tahu kita berapa pH. Berarti jenis Arabica ini yang unggul di sini. Jadi kalau sekarang orang kebanyakan main poni saja, oh ini bibit nggak bagus. Padahal kesalahannya adalah di naungan terlambat.
Ini kan tinggi nih, rintangan angin, tapi naungan terlambat. Itu aja. Ini pun kayaknya baru ditanam ini, baru berapa lama ini. Harusnya udah trek udah. Iya, pas. Kopi udah trek dulu. Iya. Dia seharusnya dia Dinda ya. Kalau bisa duluan dia naungan ini. Begitu kita lobangi, kita tarik jalur, sebelum kopi kita tanami dulu ini kalau kayu embun ini. Kalaupun lam toro, tanami dulu lam toro. Terlambat naungan. Paling tidak ya bersama. Terus lanjut, Bang. Lanjut, ayo. Jalan terus. Ayo kita ke atas nggak ada masalah. Iya ya. Kita bilang saya. Makanya karena apa ini, Bang? Sejak Bang Obama ya kan, kemari kita benahi pelan-pelan ya kan. Ya pelan-pelan lah. Iya, Karena kan kita begini dia Dinda. Kan kenapa saya katakan tidak kita sama dengan orang? Iya, betul. Antara Dinda dengan saya Iya. beda. Kenapa saya katakan beda? Ekonomi berbeda. Itu pun masih baru nih, Bang. Iya. Embunnya. Iya ini kan. Iya. Artinya Adinda kepingin membenahi dengan cepat. Kadang-kadang kendala di modal. Iya, pas. Jadi nggak sama. Makanya kalau kita lihat itu kayak gitu dia luas sekali buka, kita nggak heran. Iya. Itu saham dia lebih besar. Pas. Kita kecil anggaran kita. Coba ya pelan-pelan kita benahi. Makanya saya katakan kalau bisa itu nggak perlu buru-buru kita buka dulu 2 hektar, nggak perlu. 1 hektar tapi betul-betul maksimal. Jadi di sini deh kalau saya bilang ini yang terlambat. Baru tanam. Artinya udah berbuah dulu 2 tahun kopi 3 tahun baru kita tanam pelin. Tempat dulu ini. Ini risikonya. Iya. Jadi kalau orang sebagian langsung aja diponis dia nih. Oh bibit kalian tidak bagus, tidak boleh. Tapi kalau udah pelindungnya bagus, budidaya bagus, toh batang kurang bagus, itu berarti perlu penelitian kita berarti mungkin awal bibit. Berarti bisa kita katakan bibit tidak unggul. Nah ini kadang-kadang di pelindung, di budidaya, di pemeliharaan juga kita belum maksimal. Main ponis aja kita, bibit ini dari awal tidak bagus, tidak boleh. Terus kita, Bang. Situ. Ya boleh, dan kita turun di sana tidak ada masalah. Lanjut, Bro. Mari. Oh, Udah capek? layar. Mana dah sudah capek, mana boleh capek. mau Posisi jalan. hijau. Lanjut. Ini Dinda. Ini kenapa nih, Bang Obama? Ini yang terlalu cepat kalian potong-potong itu. Dia risikonya Pangkasnya nanti ya. menumpuk dia. Numpuk apanya ya? Cepat kali. Dia tempatnya cepat Numpuk kayak gitu, Bang ya? full jadinya. Iya. Jadi saat kita mau milih, mau kita bedakan, Agak sulit ya. nggak sulit. Itu dia. Ini masih baru nih, Bang. Kayu embunnya. Iya, Pelan-pelan ya kan? Iya, pelan-pelan lah. Jadi kenapa dulu kan pernah juga saya sarankan langsung kalau udah duluan kopi, itu duluan tinggi lah duluan. Jadi nanti Langsung begitu dia keluar tunas kan lebih cepat menaungi. Ya, pas. Tapi kalau kita sekali nanam dengan kopi mungkin hanya tingginya itu 50 cm tidak masalah. Iya ya. Jadi artinya satu batang itu bisa jadi bagi 3. Hmm. Nah, tapi kan sama-sama nanam kopi sama nanam pelindung. Artinya lebih cepat dia. Tapi kalau udah kopinya kayak gini tinggi udah umur setahun dan 2 tahun, itu harus tingginya 2 meter. Iya. Jadi langsung cepat cepat berkembang gitulah istilahnya, cepat dinaunginya dia. Itu saja. Kalau saya bilang katakan ini layak masih, kenapa saya katakan layak? Dari daun ini kita bisa nilai kok. Perkembangan daun ini. Daun masih itu bagus. Terus, Bang ya. Cuma ini yang sebenarnya yang perlu diambil. Tunas ini. Terus yang dari batang itu ya? Ini. Tinggal ini ya. Sampai berapa batang ini. Jadi ini kadang-kadang kalian potong kopi tapi tidak ini dipelihara. Oh. Kalau memang ini mau kalian puntung, Ya. kalian pelihara tunas terus ngapain dipuntung? Iya, pas. Ya biarin aja dilanjut ke atas, ngapain ngeluarin waktu? Pas. Ini kalian puntung tapi biarin. Iya.
Mendingan aja biarin aja. Hmm. Ini lah. Salah satu contoh. Kita sampai berbuah dia. Oh. Ini kemarin kalau yang puntung ini. Ini Iya, kan iya. dipuntung ini. Pas. Kalau memang ini mau dipelihara lagi ngapain puntung? Ya biarin aja ke atas. Oh. Itu harusnya diambil tuh Bang ya. Ya harusnya diambil lah. Kalau nggak ngapain dipuntung ini kemarin? Ini padahal udah bagus sih mau berbuah Bang ya. Itu Sayang bagus. kali ya. Kecuali nanti naik ke atas, ini yang kena sirkulasi matahari, maka ini yang banyak buah. Ya ke bawah di korban. Iya pas. Ini yang korban nih. Bawah ya Bang ya. Nah, Jadi bawah nggak ada nggak buahnya. ada. Itu korbannya. Boleh bisa tapi yang ada matahari kena. Karena makanya saya katakan tadi, dia butuh di saat dia mau pengguguran daun, dia butuh cuaca 25 derajat. Ini bunga sebelum jadi ini, dia bunga ini nih. Dia pengguguran daun dulu di sini. Iya. Setelah ada pengguguran daun, maka ada gerim-gerim. Ini jadilah bunga ini. Iya. Jadi ya harus kena matahari. Coba ya kalau yang di bawah, ada. Bunga gejala pun tidak ada. Iya, karena nggak matahari ya. Ya nggak matahari. Ada. Jadi di situ berbahaya. Jadi artinya kalau udah kita potong, jangan kasih hidup lagi tunasnya. Iya. Kalau saya gitu, kalau memang udah dipotong, jangan lagi kasih hidup. Hmm. Kalau nggak jangan potong. Itu apa dipotong ya Bang ya? Itu apa dipotong? Ya pas. Nah itu artinya kalau memang udah ini kan kamu puntung. Iya. Tapi biarin, ya udah buang aja ini. Orang dari awal udah kamu potong kok. Ini kan kamu yang potongnya. Iya betul. Ngapain lagi pelihara ini? Kalau mau dipelihara ngapain potong? Iya. Nah ini kan kamu potong, tapi biarin lagi nih. Kalau mau dibiarin, dia nggak kayak gini caranya. Ada memang satu sistem dikerjain orang. Kadang nggak layak lagi batang itu. Cutback dia 15 cm dari tanah. Iya. Itu boleh pelihara satu tunas sama dengan kita nanam. Tapi kalau di atas istilahnya kamu potong, kamu pelihara lagi, terus ngapain dipotong? Iya pas. Tapi kalau kamu mau cutback, nah inilah satu contohnya. Dari sini terang. Nah ini. Nah kalau kamu mau ini kamu anggap ini bagus, ya potong aja di sini cutback supaya ini mengembang. Oh, itu jadi bawah biari Bang. Nah ini biarin dia sama dengan kamu nanam. Iya. Ini misalnya mana yang bagus menurut kamu di antara dua ini? Ya udah. Ini pelihara dia. Nah ini pelihara, ini potong, maka ini lebih cepat mengembang. Tapi kalau di atas nih kamu Kalau di potong atas, habis pelihara, ngapain dipotong? Baik dipotong ya. Ngapain dipotong? Pas. Potong dari pelihara. Nah ini kan kamu yang potongnya. Mungkin tahun depan kemarin nggak mungkin kamu potongnya. Iya. Baru ini. Iya. Tapi kamu lepas ini. Ini diambil ya Bang ya. Ya ambil lah. Pas. Ya betul. Supaya matahari itu masuk, sirkulasi udara masuk. Ya betul. Itu dia. Kalau mau mengalir ngapain biarin lagi? Iya. Kalaupun kalian biari hidup. Segini setingkat dia bertingkat. Tetap cuma hanya sekali dia bagus. Iya. Sekali aja dia, sekali panen aja bagus. Ya. Nah, itu yang kita dapatkan ini. Berarti cuma ngarap sekali panen aja Bang ya. Iya, tidak akan produktif. Saya udah coba. Iya. Kalau ini tetap nanti kamu biari, bawahnya akan hancur. Oh. Jadi risikonya. Karena dia nggak kena ini udara ya, matahari Bang ya. Iya. Jadi artinya begini ya. Boleh mau dicoba. Boleh kalian lakukan mau uji coba seperti itu. Tapi jangan setiap batang. Iya. Coba uji coba 2 batang. Lihat produksi. Jadi kadang-kadang kalian uji coba itu terlalu berani menurut saya kalau di Tapsel ini. 1 hektar gitu uji coba, 2 hektar gitu. Dia uji coba itu barang 5 batang. Oh kadang udah kayak gini pangkas, pelihara 1 tunas tuh. Iya. Boleh, tapi hanya berapa batang? Jangan terlalu banyak Bang ya. Ya, atau 5-10 batang lah uji coba. Artinya uji coba itu kita lihat penghasilannya tahun depan. Mana reaksi. Dan kita lihat juga jangan hanya keunggulan di buah. Habis itu setahun kemudian bagaimana reaksi batangnya, trek atau enggak. Jangan hanya kita mengharap buah. Habis buah itu banyak, kalau trek sama aja kalau mati. Iya. Pikirkan juga ke depannya gitu ya Bang ya. Kita pikirkan ke depannya lah.
Oh, hanya sebatas, oh ini udah banyak buah ini. Hmm. Udah, mana bisa. Bukan hanya sekedar-sekedaran aja ya bang ya. Nah. Jadi masih produktif tapi ini ya, umur berapa tahun ini. Oh ini yang terlalu cepat contohnya bang ya? Iya. Terlalu cepat ya? Nah, masih muda kali ini ya. Udah langsung kayak gini kali pengempasan pengolahannya. Nggak bisa dipaksa. Terlalu paksa ya? Boleh dipaksa. Bukan sekadar, tapi ya pengalaman saya ya. Iya iya. Nah, gimana mau maksa bayi baru lahir mau biar cepat jalan 2 bulan kemudian? Nggak bisa. Butuh Boleh. proses. Itu proses bang ya? Itu proses dia. Ada kaitannya, dia ada prosesnya dia. Nah, kayak gini dulu. Beda dia. Kenapa yang bertahan pelindung itu lain dia dengan yang baru Adinda tanam? Iya ya. Sebenarnya ada saja. Kalau saya mengatakan ya, Iya. sumber daya alam di Tapsel ini Ah. cukup bagus dengan di daerah lain. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Di daerah Gayo yang pernah saya lewat atau Brastagi, Iya. tidak akan ada kebun, ada air. Hmm. Jarang. Jarang sekali. Dari sumber daya alamnya ini ya? Ya, ini sumber daya alam kalau menurut saya cukup bagus. Hmm. Kalian bisa ada kolam, Hmm. ada tanaman pangan, padi gitu kan, ada kebun. Wah, sebenarnya. Cukup Tapsel luar ya bang ya? biasa. Tapsel ini cukup luar biasa. Luar biasa kaya alamnya ya? Alamnya cukup kaya. Jadi saya tidak tahu di mana sekarang permasalahannya, apakah di petani atau memang tidak ada pendampingan yang serius dari pemerintahannya atau dari BPN, nggak tahu. Kok nggak ada grafik kenaikan itu gitu. Tapi kalau sirkusnya secara global, oh selalu kemiskinan naik. Tapi pada dasarnya saya lihat di lapangan ini nggak ada. Saya 2 kali, 3 kali ke Tapsel tiap tahun kok. Iya bang ya? Nah, tahun kemarin kita di situ Pemangkasan. Bulan 5 kemarin saya pernah naman kopi perdana sama Bupati di Peranjung. Iya. Warga wisata. Guru wisata kopi ya? Ya, wisata kopi desa Peranjung. Mantap. Nah, jadi artinya bagus. Coba ini alamnya kita buat. Luar Coba buat satu program Dinda ya, buat satu program. Minum kopi di kebun kopi. Menikmati ikan bakar. Ikan bakar bukan ikan bakar kita datangkan dari lain. Alami langsung kolam kita. Ini hari Minggu itu bongkar nih bang? Ah, boleh. Bang Ngasibuan? Oke. Insyaallah. Hari Minggu ya? Hari Minggu nanti oke kabari. Ini kolam biar yang lebih, bawah ini. kalau memang ada Ya. teman-teman kita lagi, saudara kita yang betul-betul mau belajar dengan kopi, kita buat Pemangkasan yang serius. Ajak kawan-kawan terus kasih tahu. Iya iya. Artinya yang mau ingin kita berbagi pengalaman ya. Iya iya. Mumpung saya di sini tanpa diundang apa gitu kita adakan. Iya iya. Kita buat Pemangkasan. Jadi cukup nikmat sebenarnya. Alam kita dukung. Minum kopi di kebun kopi sambil kopi itu alami kopi kita. Ikan bakar kebun kolam kita sendiri. Oh, nikmat. Nikmat kali ya bang ya? Nikmat kali. Ada Alamnya. duanya. Saya sebenarnya kemana katakan? Ngilir saya lihat area-area di sini. Ngilir. Kok dibanding dengan kami di Gayo sana, aduh. Di Gayo itu kadang-kadang kalau nggak kita tampung air di dalam drum di kubu tuh, untuk uduk sholat aja susah. Iya. Ini apa ini? Artinya kalau di saat musim kemarau kita bisa siram ini di kopi. Iya iya iya. Bisa Sini- siram. Tinggal sini pakai pom aja dengan minyak 1 liter aja udah basah semua. Udah. Wah, lain mana bisa dari mana? Jadi artinya mari saling kita berbenah, saling sharing demi untuk kebaikan. Kalau saya perhatikan di kalian di sini itulah memang saling menyalahkan. betul Yang sering betul. banyak sesama Pas. pelaku aja Pas, kan saling pas. menyalahkan. Saling menyalahkan sama menyalahkan. pelaku. Seharusnya harus saling mendukung. Saling mendukung ya kan? Boleh. Oh ya. Nah, tujuan itu sama. Ini nama kopi kalian aja, IG kalian aja mau sana mau bikin, ini mau bikin, sana mau bikin. Iya iya iya. Kami di Gayo sana 3 kabupaten mau nama 1 IG kopi Gayo. Karena dari sana banyak IG. Ini mau indikasi kalian aja mau, oh saya ini maunya bikin indikasi sendiri. Sana bikin indikasi, itu kan hanya wadah. Baratnya kalau di sini Maradu Beteng ya bang ya? Maradu Maradu Beteng.
banyak gugut. Gugutnya cuma di anu nggak berani gitu. Iya, iya, iya. Maunya kalau gugut tuh berani terus gitu, pesan kita gitu. Kamu sini. Kamu melawak berani sama saya gitu, jangan cuman ngutak-ngatik orang aja. Nah itu kalau saya. Jadi kita marilah saling berbenah. Kapan lagi? Oke lah kalau kita udah lah nggak istilahnya udah berapa tahun lagi sih gitu. Terus generasimu itu kayak gitu gimana tuh? Pas. Gimana? Jangan kamu sudah susah ikut anak-anak itu yang susah. Iya betul. Kita berapa tahun lagi sih kita? 15 tahun lagi dikasih udah syukur alhamdulillah kan. Pas. Tapi generasi kita tuh apa ikut Kita dia pikirkan korban. ya bang ya. Nggak mungkin di situ. Ya nggak coba lihat tuh alam. Indah. Luar biasa ya bang ya. Luar biasa. Saya rasa saja kalau ada gubuk aja di sini ada sopomu di sini lebih mau saya tidur di sini daripada di kampung ya. Iya pas. Lebih mau saya tidur di sini. Airnya enak, kita mau mandi segar. Udara bersih. Ada mancing ya, Ada di kolamnya. mancing, ikan-ikan apa yang saya rebus aja udah nikmat kali kita di sini. Pas. Nah, itu. Artinya itu yang perlu kita benahi ke depan. Nah, kalau bukan kita siapa lagi coba? Mungkin ke orang dari Vietnam sana datang bagusin Iya. kapsel ini. Kalau bukan Ya, kita orang siapa lagi ya bang? kapsel lah. Pas. Nggak mungkin orang dari Vietnam dari Kamboja sana datang mau ngapain dia ke sini? Tapi ada yang bilang Tapsel tak pernah selesai bang. Gimana itu Itu bang? kan saya juga baru tahu itu. Sebenarnya saya pun saya ada kemarin tuh ada main-main di Sipiro ke kampung Utasuhut. Itulah dia bilang sama saya cerita-cerita lah sama bapak tuh. Dia bilang sama saya, alah kayaknya susah nak katanya. Kenapa pak saya bilang? Tapsel. Tapsel katanya, apa artinya? Tak pernah selesai katanya. Gitu kok pak saya bilang, iya katanya. Jadi, saya renungkan gitu kan. Saya katakan iya nggak berani, iya saya katakan enggak. Tapi saya lihat kusturnya apanya gitu kayak gitu-gitu aja saya lihat. Artinya mulai dari kita tinggalkan lah, saya tinggalkan kampung Tapsel ini udah berapa tahun gitu, mungkin 40 tahun gitu. Kok gini-gini aja sih nggak ada pengembangannya gitu. Nggak signifikan kali lah perkembangannya gitu. Ada. Nah, gitu. Jadi banyak orang mengatakan kayak Dinda bilang tadi Tapsel tak pernah selesai katanya. Ya, kalau udah itu memang jawabannya udah susah lah. Udah namanya pun udah itu. Tapi mudah-mudahan tidak lah ya bang ya. Mudah-mudahan janganlah. Janganlah. Kita kepingin juga kampung kita hidup artinya. Itu tadi ini generasi ini yang kamu pikir. Iya betul. Generasi muda ya. Inilah generasi Min. gua. Assalamualaikum nih menjawab Min. Inilah generasi kita.